Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,27%. Dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars dengan peningkatan Bitcoin nominal sebesar 0,05% dan peningkatan juga volume sebesar 7,65%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi peningkatan sebesar 0,33 dan berhasil bounce di 29.000. Sepertinya ya psikologi support di angka bulat seperti 29.000 terjadi di Bitcoin ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,39% di angka 1841. Sementara untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,07% di angka 243,68. XRP lanjut lagi koreksi sebesar 1%-an di angka 62 sen. Untuk Dogecoin terjadi koreksi juga sebesar 0,48% di angka 0,075. Cardano terjadi peningkatan tipis sebesar 0,17% di angka 29 sen. Untuk Solana terjadi peningkatan lumayan sebesar 2,72% dan sekarang trading di angka $23 lebih 39 sen. Mulai mau tembus lower high di sini ya. Lalu untuk Tron terjadi koreksi sebesar 0,37% di angka 7 sen. Dan yang terakhir Polygon Matic dia ada peningkatan sebesar 1%-an di angka 67 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gue di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu prinsipal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita akan geser ke economic calendar. Pertama kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi WIB ya. Kita lihat di sini untuk hari Senin, seingat gue nggak ada yang terlalu penting, tapi kita coba cek lagi. Hari Senin ini ya benar ya, nggak ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 1 dan bintang 2 saja dari US, jadi kemungkinan besar nggak akan terlalu ngaruh ke markets. Untuk besok ya, tanggal 8 Agustus, hari Selasa, kita coba cek dari US hanya ada bintang 1 di sini. Iya, ada. Nanti jam 11 malam akan ada short term energy outlook ya. Nanti kita akan bahas untuk besok.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Hari ini nggak ada yang terlalu penting, besok ada satu yang penting. Oke, selanjutnya kita akan langsung geser ke analisa di Twitter karena nggak ada news yang terlalu penting pada hari ini ya. Jadi untuk analisa di Twitter ini kita ngomongin soal cycle comparison ya. Nah, perbandingannya dengan cycle 2011-2013 dan cycle 2015 sampai 2017. Kalau melihat dari posisi sekarang ya, yang mungkin membuat ini sedikit berbeda dibandingkan dengan cycle yang kemarin ya, yaitu adalah tidak ada rally yang sangat boom gitu ya. Kalau kita lihat di 2020 itu kan wah, rally-nya nyaris ke all time high, tiba-tiba kehilangan momentum, kena resesi ya. Nah, di sini lebih mirip seperti 2 cycle sebelumnya dan 3 cycle sebelumnya ya. Jadi cenderung sideways berapa lama ya, mid top. Udah gitu baru ada bull run di sini ya. Jadi secara apa ya? Secara patternnya lebih mirip seperti cycle-cycle 1 dan cycle 2 gitu ya, tidak terlalu mirip dengan cycle 3. Tetapi ya, yang menjadi kemiripan cycle 1 dan cycle 2 adalah apa? Dua-duanya nggak kena resesi begitu. Jadi kalau sampai ya US nggak jadi resesi ya, US aman-aman aja, ada probability besar Bitcoin bisa mengikuti mirip-mirip seperti sini secara patternnya mirip-mirip seperti di cycle 1 dan cycle 2. Tetapi ya, kalau kena resesi, nah otomatis akan drop gitu. Jadi makanya kenapa kalau gua pribadi tetap berharap Bitcoin bisa secepat mungkin rally mirip-mirip seperti di 2020. Just in case terjadi resesi beneran begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk hari ini kita bisa lihat ya. Ya dibilang bagus banget juga enggak ya, tapi awal ya kemarin Minggu sih ya, Minggu biasa lakin volume. Jadi kita bisa di sini dia membuat doji, dia daily close kemarin itu di 29 berapa nih? 28.000 bahkan, 28.965. Sorry itu low-nya sorry. Close-nya di 29.054 ya, berarti nggak terlalu kemana-mana. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat dia mulai ada momentum sepertinya. Tetapi seperti pembahasan kita kemarin, EMA20 sudah semakin mendekat dan ada kemungkinan bisa menjadi tukang pukul ya. Jadi kita lihat nih PR besar dari Bitcoin adalah jangan sampai mau dipukulin oleh EMA20 ya. Harapan gua adalah dia bisa mulai retest dan mulai daily close di atas dari EMA20. Itu dulu deh PR dari Bitcoin ya. Kalau dia bisa melakukan itu, probability dia untuk sampai ke 28.500-an lebih kecil begitu. Tapi kalau dia di sini ke reject ya, reject 1, reject 2, nah siap-siap possibility untuk ke sini semakin besar begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi seperti yang gue bilang di depan tadi ya, 29.000 itu sepertinya Bitcoin mulai berhasil jadikan sebagai suatu support psikologis ya. Seperti yang gue sudah sering bilang, angka-angka bulat seperti 29.000, 28.000, ya 27.000 itu sering kali menjadi suatu support karena ya itu lagi-lagi secara psikologis ini angka bulat 29.000 ya. Nah, tetapi lagi-lagi kalau EMA20-nya jadi tukang pukul, ya siap-siap BTC bisa kemungkinan jebol ke bawah. Ya, jadi sekali lagi PR-nya adalah daily close di atas dari EMA20. Untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini ya, masih kurang lebih sama di bull support band, tetapi menurut gua akan ada update karena ini sudah weekly close yang baru ya. Kita cek sekarang bull support band ada di angka berapa. Kita cek di sini ya. Bull support band itu sekarang ada di angka 28.626 sampai 27.959. Jadi arguably 28.600 sampai 28.000 begitu. Jadi semakin mendekat ke atas nih ya. Nah, PR-nya di weekly just in case ternyata kalah nih pertarungannya di daily. Nah, ini menjadi PR ke weekly ya. Semoga saja di weekly-nya bull support band bisa menahan gitu ya. Kalau perlu cuma mantul di paling atasnya aja, langsung pump. Karena sekali lagi buat lo yang nggak tahu ya, kita cek ke belakang. Setiap kali Bitcoin berhasil mantul di bull support band, sekali lagi ya, berhasil mantul. Ya. Bukan cuma kena, kalau kena dan gagal ya malah jebol parah ya. Tapi kalau di sini ya dia berhasil mantul, biasanya pump atau rally, dan lebih ngakaknya adalah lebih sering rally gitu. Lebih sering nge-pump daripada rally doang ya. Nah, kita di sini ya. Di sini nge-pump sebesar 15%. Di sini nge-pump sebesar 26%. Kalau kita lihat di sebelumnya lagi, di sini nge-pump sebesar 11%.
Lalu di sini ini masuknya rally lah ya, rally 5%. Lalu di sini dia pump sebesar 44% dalam waktu seminggu. Di sini dia pump sebesar 14%-an dalam seminggu. Di sini dia rally 5%-an. Jadi lagi-lagi bull support band ini adalah suatu indikator yang sangat penting. Kalau berhasil kalau berhasil rally ya, atau nggak usah rally lah, berhasil dia mantul di bull support band di time frame weekly, secara probability-nya antara rally ya 5%-an sampai 7%-an atau pump belasan sampai puluhan persen. Jadi lagi-lagi semoga saja di weekly dia bisa mantul di bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sayangnya ya, enggak deh, oke, masih bagus ternyata. Gue pikir di close di atas. Jadi ini masih sesuai dengan harapan kita. Mulai ke reject oleh 102,13. Nah, harapan kita dalam beberapa hari ke depan adalah seperti ini. Dia retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, mulai turun ke bawah alias ke reject oleh 102,13. Target Target kita selanjutnya di mana kalau sampai dia ini benar-benar ke reject. Nah, target selanjutnya adalah di MA20. Kalau bisa sekalian jebol juga dan membuat lower low. Jadi yang kita harapkan adalah apa? Ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau bisa sampai lebih rendah daripada di sini ya. Lebih rendah daripada 99,74. Karena lagi-lagi buat yang belum tahu, korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi apa? Negatif. Maka dari itu kita ingin indeks dolar yang melemah sehingga Bitcoin, Nasdaq, S&P 500 semua cenderung bisa masuk ke dalam bull market mereka gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk indeks dolar dan overall makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya ya. Lo bisa like our video, bisa share our video ke teman-teman lo yang mungkin belum ngerti kripto tetapi tertarik untuk ngerti kripto ya. Dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak ya. Pasti ketemulah salah satu exchange yang lo suka karena kita sudah kerjasama dengan top 10 exchange itu udah banyak banget lah. Ya kayaknya paling ada beberapa aja yang belum sih ya. Dari 10 mungkin 2 atau 3 yang belum. Tapi sisanya udah semua. Jadi kemungkinan besar bisa kepilih exchanger favorit lo ya. Nah selanjutnya ya buat lo yang tertarik untuk beli hardware wallet saat sudah akumulasi nih ya. Lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Nah jadi nggak perlu lagi deg-degan mikirin aduh ini asli nggak ya. Nggak perlu lagi mikirin seperti itu. Jadi bisa langsung dengan tenang naruh kriptonya di hardware wallet di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke buy limit. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara posisi spot masih belum banyak perubahan. Buy limit kedua di 28.587 dan buy limit ketiga di 28.000 atau 27.800 juga boleh ya. Itu bull support band ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah untuk posisi futuresnya sesuai dengan pembahasan kemarin ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita ya, yang mungkin yang konservatifnya bisa di lower band di sini 28.700-an. Untuk yang lebih agresif bisa di 28.587. Yaitu untuk posisi futures atau lebih tepatnya posisi short di Bitcoin. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 28.500 kita bisa buka posisi long. Target TP konservatif di MA20 yang agresif di 29.489. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Ada rally sedikit di sini dan MA20 sudah death cross. Setupnya mungkin mirip-mirip seperti BTC ya. Buy limit kedua masih aktif di 1780 atau di 1787 ya. Buy limit ketiga di 1705. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short. Target TP konservatif di lower band di sekitar 1817.
Untuk yang lebih agresif, target TP-nya bisa di EMA 200 yaitu di 1787. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, buy limit kedua masih menjadi resisten sepertinya untuk Solana. Yang tinggal tersisa untuk Solana secara posisi spot adalah di $21 lebih 84 sen. Ya, jadi sekali lagi untuk posisi spot di Solana tinggal tersisa di $21 lebih 84 sen yang sekarang sedang berkonfluence dengan MA50 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita harusnya sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di $23 lebih 47 sen ya. Nah, untuk posisi short yang sekarang kita sudah punya di kantong kita ini, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di $21 lebih 84 sen atau di 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk target TP posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 atau di $21 lebih 84 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $23 lebih 47 sen. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Sejak dia jebol pada tanggal 2 Agustus kemarin, dia terus ke bawah dan menuju ke buy limit ketiga kita ya. Buy limit ketiga kita sekarang ada di 59 sen. Dan untuk sekarang masih kita satuin sama si MA50 di 60 sen. Ya, tetapi kalau sampai MA50 naik ke atas, ini bisa geser jadi buy limit kedua, ini jadi ketiga lagi ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 atau di 59 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long ya. Nah, posisi long ini target TP di mana? Target TP-nya di 69 sen untuk yang agresif. Nah, nanti untuk sekarang ya kan sekarang masih di atas nih. Tapi saat sudah terjadi retest 1, retest 2, kemungkinan besar MA20 akan cross dari sini di bawah. Nah, maka nanti MA20 akan menjadi target konservatifnya ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini ya di 69 sen atau di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50 atau di 59 sen. Dan untuk BNB kita bisa di sini kondisinya dia kemarin doji ya, cuma nge-wake aja tapi basically open dan close kurang lebih di tempat yang sama. Bahkan di tempat yang sama persis nih di 243. Nah, untuk posisi spotnya berarti masih sama persis seperti kemarin ya. Buy limit kedua jadi kita geser ke MA50 atau 20 boleh pilih ya. Karena sudah sangat berdekatan. Buy limit ketiga, ini jadi buy limit kedua, ya benar ya. Ini jadi buy limit kedua. Nah, buy limit ketiga jadi 240,2 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 atau di MA20 sebagai support ya. Kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di upper band di 246,3. Buat yang agresif boleh pertimbangkan di 247,7. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 247,7 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif kita di MA50 atau 20. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 240,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk cryptocurrency market. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.